Kemudian yang terakhir kata sahabat Ali bin Abi Thalib, wa kun 'indan nasi rajulan minan nas. Nah, ini penting ya. Sebentar saya selesaikan aja. Tanggung. Kata sahabat Ali bin Abi Thalib, wa kun 'indan nas, jadilah kamu di sisi manusia itu rajulan, seseorang yang minan nas, bagian dari mereka. Ini penting gini. Saya akan terangkan dulu ya. Maksud kalimat ini, Bapak Ibu sekalian, ketika kita berada di kelompok manusia, kita berada di kelompok masyarakat, kita harus menjadikan diri kita itu bagian dari mereka. Jangan mutamayyizan, jangan membedakan diri, jangan tampil beda ketika kita berkumpul dengan manusia, masyarakat sekitar, kaum muslimin yang kita hidup di dalamnya. Maksudnya begini ya, saya kasih pendekatan contoh supaya lebih mudah. Ketika kita di desa kan biasa ya, ada rapat RT. Di sini ada enggak? Enggak ada. Enggak pernah rapat. Oh ada. Enter rapat RT sini ya. Rapat RT. Gitu. Ketika kita rapat RT, itu usahakan ketika itu berarti kan kita berkumpul ya, berkumpul dengan masyarakat sekitar ya. Banyak, satu RT atau bahkan mungkin RT-nya banyak ya, satu RW. Ketika kita berkumpul waktu itu bermajelis dengan mereka, usahakan kita itu jangan tampil mutamayyizan, Pak. Tampil membedakan diri dengan mereka. Maksudnya ngeten. Kalau masyarakat itu lazimnya kan ngobrol santai, enak gitu kan, bisa guyon, bisa cepika-cepiki, bisa ngobrol omong kosong sana kemari, akrab, humble lah. Enak banget. Terus tiba-tiba sampean satu orang tok sendiri niku membedakan diri, meneng tok, meneng zikir malah, subhanallah, subhanallah. Iya kan, misalkan 100 sekian orang kan apa gayeng itu kan, kumpul sa-RT kan banyak, enak, seneng gitu. Tadi bisa ngobrol enak, bisa guyon, bisa pokoknya enak lah pokoknya. Tapi ada satu orang tok, yaitu jenengan sampean itu meneng, nggak ngobrol sama sekali, duduk di pojokan zikir malah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Senyum-senyumnya nggih mboten enten blas, mboten senyum ya zikir, nggo tasbih bisa, subhanallah. Leren tasbih, leren zikir, buka Quran malah di situ. Ini maksudnya kita jangan seperti itu. Bukan zikirnya salah, bukan baca Qurannya keliru, enggak Pak. Zikirnya, baca Quran itu bagus, tapi situasi dan kondisi penempatan hal itu perlu dipertimbangkan supaya kita tidak terkena kepada hadis atau riwayat sahabat Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Kata sahabat Ali bin Abi Thalib itu tadi, wa kun 'indan nasi rajulan minan nas. Kalau kamu sedang kumpul di sisi manusia, berbaurlah kamu dengan mereka dari sisi banyak sisi, dari sisi muamalat kita, dari sisi tingkah laku kita, dari sisi penampilan kita, supaya kita tidak terbedakan dengan manusia atau orang-orang yang sudah saat itu berkumpul dengan kita. Coba bayangkan, kira-kira misalkan jenengan rapat RT seperti itu, ya, tidak komunikasi, zikir pada Allah Subhanahu Wa Taala, terus kira-kira enten sing berani nyedak sampean namanya? Sungkan ya, minimal apa? Sungkan, wah ini ahli ibadah. Mungkin kita malah menjauh ya, nyedak ya perkewa kan, karena ini sudah style ahli zikir terus pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, makanya para ulama mengatakan, sini Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi rahimahullah ta'ala mengatakan, fa innallaha yakrahu ayyara abdahu mutamayyizan an ghairihi. Karena ngeten nggih, Allah Subhanahu wa taala itu membenci seseorang itu terlihat terbedakan tidak lumrah, aneh di sisi orang-orang yang ada di sekitarnya.
Termasuk yang mungkin cobalah kita ikut alur itu ya, arusnya itu apa, sepanjang arus itu tidak haram ya, ngobrol santai, gojekan kadang seperti itu, kemudian ngobrolkan sesuatu yang tidak haram supaya akrab, itu kan sesuatu yang ya hukumnya apa, boleh-boleh saja tak? Nah kita mengikuti alur itu kan nggak masalah, apalagi kalau nantinya akan tercipta kedekatan kita dengan masyarakat muslimin di tempat tersebut. Termasuk maaf Bapak Ibu sekalian, termasuk style pakaian gitu. Jadi ini cuma saya saran untuk saya sendiri dan juga mungkin untuk semuanya. Kalau kita rapat RT ya, kalau saya itu kalau rapat RT, misalkan saya juga bagian dari masyarakat dan saya hidup di lingkungan masyarakat saya juga RT, RW dan sebagainya. Itu saya itu kalau rapat RT ya, style saya, pakaian saya tuh pakai batik, kadang sarungan, pakai pantalon celana biasa nih, ya pakai songkok hitam, kadang seperti itu. Pas kerja bakti ya saya pakai kaos, pakai celana panjang training gitu aja. Karena ngeten, misalkan saya rapat RT, masyarakat saya pakaiannya ya paling baju kaosan, baju koko, terus saya datang pakai jubah, terus pakai imamah. Kira-kira gimana, pripun? Kira-kira pripun itu? Mesti aneh kan? Sakmono kok enak sunan satu ya. Sunannya satu, Sunan Kalijogo. Kan nggak, kurang pas itu. Bener nih, Gu. Jadi jangan dibayangkan saya tuh tiap hari pakai juban, enggak, Pak. Ya pakai itu. Ya batikan, rapat RT kok batik. Nanti kalau jagong ya biasanya pakai jas. Saya pakai jas. Kalau pas dolan ngikuti yang ngajak dolan saya itu siapa? Ya cerita nih ya. Tahun kemarin ini pasca hari raya itu saya diundang oleh kawan-kawan saya dulu di SLTA ya, sekolah umum dulu. Sudah 27 tahun saya nggak ketemu, dan tidak tahu tiba-tiba nomor saya itu mereka dapatkan, tidak tahu yang bocori siapa, pokoknya teman sekolah dulu SMA itu bisa nemu nomor saya gitu, diajak reuni, saya hadir Pak, karena reuni itu hukumnya mubah dan saya pengen menghilangkan apa istilahnya, image bahwa orang ngerti agama itu mengerikan, orang ngerti agama itu menakutkan, kaku. Saya ingin menghilangkan image seperti itu, persepsi seperti itu. Saya hadir. Nah, teman-teman saya itu, maaf, rata-rata itu walaupun sudah punya anak istri, tapi tampilannya itu milenial gitu ya. Jadi ngenomi gitu loh. Enggak bapaki tapi ngenomi. Nah, ketika seperti itu kan nggak mungkin saya datang dengan pakai jubah atau pakai imamah kan. Saya mengikuti arus mereka selama arus itu tidak merupakan perkara haram. Maka saya waktu itu pakai pakaian ya, pakai pakaian hem biasa, pakai celana jin Mbak. Saya pakai celana levis jin, mengikuti arus mereka. Dengan itu ternyata bagaimana tercipta komunikasi yang baik. Anggapan karena gini, saya itu sejak sekolah dulu, waktu SMA itu sudah dikenal ngerti agama, jadi saya itu masuk rohis, pokoknya bidang agama sudah dikenal, kadang khutbah Jumat sudah ditahu ini bisa begini, itu biasa. Jadi mereka itu mau ngundang saya itu sebenarnya setengah hati. Maka ketika saya hadir dengan mengikuti seperti ini, akhirnya suasana itu bisa begitu akrab, bisa begitu komunikasi itu bisa terjalin dengan baik ketika kita mengikuti hal yang itu tidak haram, kita ngikuti arus mereka dalam rangka untuk menggapai kemaslahatan yang lebih besar. Jadi waktu itu akhirnya saya tetap diminta sholat semua, jadi imam, saya diminta imam, saya diminta untuk mendoakan mereka dengan doa. Masya Allah, itu luar biasa. Jadi masalah pakaian itu sebenarnya masalah yang masing-masing negara, masing-masing daerah, masing-masing suku bangsa itu memiliki ciri khas sendiri-sendiri. Dan lebih utama, monggo kita berpakaian dengan ala pakaian negeri kita. Ada sebuah hadis,
dalam Sunan Abu Dawud dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, man albasa thawba syuhratin, ya, albasahullahu, man albasa thawba syuhratin fid dunya albasahullahu thawba madzallatin yaumal qiyamah. Barang siapa yang memakai pakaian yang tidak wajar dipakai di satu negeri, di satu daerah yang dia tinggali, maka Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat orang itu akan dipakaikan pakaian kehinaan. Ya, ini sebagai dalil bahwa mari kita berusaha untuk menjadikan diri kita berpakaian dengan style negeri kita untuk lebih memudahkan terjadinya komunikasi dan pendekatan dengan mereka. Saya tidak mengharamkan pakaian jubah, ya, saya juga tidak mengharamkan pakaian gamis atau misalnya, tapi menurut saya pakaian seperti itu jangan sampai dinomorsatukan melebihi pakaian yang wajar dipakai orang-orang negeri kita. Coba panjenengan di masyarakat jenengan pakaian yang paling banyak dipakai jubah nopo baju koko? Baju koko ya? Ya itu. Artinya itu sebagai tolak ukur. Jadi alhamdulillah. Oleh karena itu ini perkara yang mari kita berusaha untuk membenahi, kecuali memang untuk momen-momen tertentu, ya saya tidak mengatakan itu haram atau haram, ya, nggak mengatakan haram pakaian jubah itu, ya biasa saja artinya, tapi dalam memahaminya itu loh, karena ada yang memahaminya itu nih, jubah imamah misalkan itu sunnah, kalau kita nggak pakai berarti apa? Meninggalkan sunnah, dipakai disimpulkan sendiri nanti. Berarti meninggalkan sunnah. Orang yang meninggalkan sunnah berarti membenci sunnah. Membenci sunnah Nabi berarti hukumnya wah kan jadi ribet. Jenengan sih nggak pakai jubah-jubah niki berarti kan meninggalkan sunnah, dianggapnya seperti itu kan. Ini yang berbahaya sekali.